Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi materinya. Materi berikutnya terkait do and don'ts. Jadi ada yang harus teman-teman lakukan dan ada hal-hal yang tidak boleh teman-teman lakukan ketika proses follow up calon konsumen. Yang pertama, don't. Hal-hal yang tidak boleh teman-teman lakukan ketika proses follow up. Nah, ini ada studi kasus. Saya contohkan screenshot salah satu komunikasi dengan CS produk orang lain. Nah, yang pertama yang tidak boleh teman-teman lakukan adalah ketika leads baru masuk, itu tidak memperkenalkan diri dulu. Yang kedua, ketika menjawab chat dari calon konsumen itu tidak menggunakan emoticon. Jadi seolah jutek, kemudian tidak muncul rasa keramahan ketika kita berkomunikasi dengan calon konsumen. Yang ketiga itu jawabnya seadanya. Jadi akhirnya seperti jutek, jadi seperti kita tidak butuh leads yang masuk. Berikutnya adalah nggak tanya balik, dengan artian kita tidak ketika kita chattingan atau berkomunikasi dengan konsumen, kita jarang sekali bertanya apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka bingungkan, apa yang mereka ragukan. Karenanya ketika dalam proses tanya jawab atau dalam proses komunikasi dengan calon konsumen, sebaiknya dan usahakan teman-teman untuk tanya balik. Jangan sampai ketika berkomunikasi chattingan berhenti di teman-teman. Dan terakhir adalah slow respon. Seperti di kasus ini, chattingan leads ya. Chattingan dari calon konsumen itu jam 10:30 siang, baru dibalas oleh CS-nya jam 8 pagi. Kemudian yang tidak boleh teman-teman lakukan adalah ketika follow up itu pesan yang teman-teman kirimkan terlalu panjang. Definisi terlalu panjang adalah ketika teman-teman kirimkan, sekali kirim itu muncul read more di sini di pesan WhatsApp-nya. Nah, itu beberapa hal yang tidak boleh teman-teman lakukan ketika proses follow up. Yang pertama adalah tidak memperkenalkan diri. Dua, tidak menggunakan emoticon. Ketiga, jawabnya seadanya sehingga seperti jutek. Ketiga, nggak jadi wartawan, dengan artian jarang bertanya sehingga teman-teman tidak tahu apa yang calon konsumen bingungkan, apa yang calon konsumen ragukan, dan apa keberatan-keberatan dari calon konsumen. Berikutnya adalah slow respon, dan terakhir adalah pesan chattingan atau pesan yang teman-teman kirimkan ke calon konsumen terlalu panjang. Nah, ini saya harap teman-teman catat dan perhatikan baik-baik sehingga dalam proses follow up dengan calon konsumen tidak terjadi dan tidak dilakukan. Nah, ini adalah hal-hal yang harus teman-teman lakukan. Jadi yang kalau tadi itu adalah hal-hal yang tidak boleh teman-teman lakukan ketika follow up calon konsumen, maka bagian ini adalah hal-hal yang harus teman-teman lakukan ketika proses follow up calon konsumen. Yang pertama adalah fast respon. Ketika di jam kerja, saya harap ketika leads masuk atau ketika chat yang masuk, maksimal paling lambat 10 menit sudah teman-teman balas. Yang kedua, khusus untuk leads yang masuk, teman-teman memperkenalkan diri dulu, namanya siapa, asalnya dari mana, atau dari minimal namanya siapa. Kemudian yang ketiga, menggunakan emoticon, minimal senyum. Jadi setiap teman-teman balas chat dari calon konsumen, apapun itu kontennya, harapannya ada emoticon menyertainya, minimal emoticon senyum. Berikutnya, ketika chattingan dengan calon konsumen, jika itu adalah hal-hal banyak pertanyaan-pertanyaan yang konsumen masih tanyakan ke teman-teman, saya harap ketika teman-teman balas diakhiri dengan sebuah pertanyaan, apapun itu pertanyaannya.
Tujuannya apa? Tujuannya adalah teman-teman menggali apa yang mereka bingungkan, apa yang mereka ragukan, apa aja keberatan-keberatan mereka, sehingga teman-teman bisa punya informasi yang cukup dan bisa membantu mencarikan solusi dari apa yang mereka ragukan tersebut. Nah, kemudian jika chat yang teman-teman atau pesan yang teman-teman kirimkan terlalu panjang, mungkin karena teman-teman harus mengirimkan deskripsi dari produk tersebut, maka dianjurkan untuk dipecah-pecah pesannya jadi beberapa balon. Misalnya seperti contoh di sini yang begitu panjang ya, penjelasan produk Eco Racing-nya sama CS-nya dipecah-pecah jadi 5 balon pesan, sehingga ketika calon konsumen membacanya menjadi lebih nyaman dan informasi yang ingin kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Nah, itu aja untuk hal-hal yang harus teman-teman lakukan ketika proses follow up calon konsumen, yaitu fast response ketika jam kerja maksimal atau paling lama 10 menit ketika leads masuk atau chat masuk. Kemudian untuk leads yang baru masuk, jangan lupa memperkenalkan diri, siapa nama teman-teman. Kemudian setiap pesan yang teman-teman kirim minimal menggunakan adanya emot icon, minimal emot icon senyum. Kemudian ketika calon konsumen banyak bertanya, maka usahakan setiap pesan teman-teman kirim atau teman-teman sampaikan diakhiri dengan sebuah pertanyaan, sehingga teman-teman bisa menggali lebih banyak apa yang mereka bingungkan, apa yang calon konsumen ragukan dan keberatan mereka. Dan yang terakhir, jika pesan teman-teman itu terlalu panjang, maka dipecah-pecah pesannya menjadi beberapa balon chat, sehingga calon konsumen menjadi lebih nyaman. Nah, itu aja yang untuk materi kali ini terkait do and don'ts. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh teman-teman lakukan ketika follow up calon konsumen, dan ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman follow up calon konsumen.